Kenapa sampai Pak bisa ada di kantor bupati? Sementara suratnya ke kantor DPR dan kantor kejaksaan. Ya Pak, silakan. Awalnya pada tanggal 5 Desember kami diundang secara khusus BPD, Kepala Desa, untuk hadir bertemu bersama dengan Bapak Bupati untuk membahas tentang penataan aset daerah dan aset kecamatan. Waktu saya tiba di lokasi pertemuan itu sekitar jam 11, undangannya jam 9, jam 11 baru kami mulai karena Kades Tonuan belum hadir. Jadi ditunggulah Kades Tonuan tiba baru semuanya bisa berjalan. Waktu sambutan Bapak Bupati berbicara tentang penangkapan Bapak Sekda. Bahwa beliau tidak tahu berkaitan dengan proses ini dan lain-lain. Nah, tibalah saya untuk meminta secara langsung ke Bapak Bupati, karena bagi saya pada saat itu kami dijebak dengan pertemuan itu, karena harusnya bicara tentang penataan aset daerah dan aset kecamatan, tapi pembahasan utama yang saya hadiri itu adalah pembahasan tentang penangkapan Bapak Sekda. Setelah beberapa kali menyampaikan tentang bahwa tidak lagi mendukung aksi demo, saya sendiri yang meminta secara langsung ke Bapak Bupati bahwa kalau bisa tanggal 7 Bapak ketemu kami secara langsung sebagai orang tua dengan anak, dan kami membawa beberapa tuntutan kami, karena saya punya beberapa alasan. Pertama, Ketua DPRD menyampaikan bahwa tidak terjadi temuan BPKRI, sedangkan pernyataan dari Kejaksaan BPKP itu terjadi temuan, yang jadi keganjalan dalam kami bahwa bagaimana mungkin satu lembaga yang sama punya data yang berbeda, sehingga kami mau coba untuk bertanya secara langsung. Nah, tujuan kami ke kantor Bupati pada saat itu untuk meminta secara langsung buat Bapak Bupati untuk tidak menolong Bapak Sekda untuk pendampingan hukum, karena bagi kami selama Bapak Sekda diperiksa belum ada pendampingan hukum untuk Bapak Sekda. Ya. Jadi kami mau ketemu dengan Bapak Bupati secara langsung untuk meminta untuk tidak ada pendampingan hukum. Jadi ketika saya bilang ke Bapak Bupati bahwa hari Rabu kami akan tiba di lokasi di depan kantor Bupati, dan Bapak Bupati mengiyakan dan menganggukkan kepala. Artinya Bapak Bupati sudah mendapat info bahwa kami akan datang pada hari Rabu. Setelah itu pada hari Rabu kami sampai di lapangan Kalwedo sebagai titik kumpul kami. Kami sampai di situ setengah jam, masyarakat sudah di situ dan saya belum ada di tempat. Setengah jam kemudian baru saya ada. Saya sampai itu ada sementara buka KC Tilapuru, sementara berbicara dengan Bapak Waka dan Bapak Cada. Dan saya sampai dan saya bicara juga dengan Bapak Waka Polres. Saya sampaikan buat Bapak Kapolres bahwa saya sudah bicara secara langsung di hadapan semua kepala desa, BPD, Bapak Wakil Bupati, dan beberapa orang yang ada di dalam ruangan itu. Iya, Bapak Wakil Bupati dan Bapak Bupati di dalam ruangan itu. Saya sudah menyampaikan secara langsung bahwa hari Rabu itu tunggu kami di depan untuk kami bawa tuntutan kami. Salah satu tuntutan kami juga berkaitan dengan penolakan pelantikan PLT Sekda. Kami meminta seperti itu. Jadi waktu saya koordinasi dengan Bapak Kapolres, Bapak Kapolres meminta saya secara langsung bahwa tahan dulu masa sejenak untuk tunggu personil berpindah dari kantor DPRD berpindah ke kantor Bupati. Makanya saya mencoba untuk berkomunikasi dengan massa untuk tidak boleh ada dulu di kantor Bupati sebelum personil kepolisian dan Satpol PP itu berpindah tempat. Dan hampir sekitar 10 menit kami menanti perpindahan. Nah, perpindahan untuk ada di lokasi tersebut, kantor Bupati. Ada di lokasi kantor Bupati. Terus yang saya mau sampaikan, ketika berita keluar banyak berkaitan dengan kasus ini, seakan-akan semua tidak tahu, seperti semua tidak tahu dengan semua kejadian. Saya hanya berkata bahwa itu sudah ada komunikasi lebih dulu antara saya di ruang rapat Bupati
antara saya dengan Bapak Waka untuk ada di lokasi tersebut. Ada di lokasi tersebut. Mungkin itu info yang saya bisa sampaikan. Iya, baik, terima kasih. Jadi di sini kami butuh sebuah penegasan kembali bahwa sesuai dengan keterangan Bapak, kalau kehadiran masa aksi di kantor Bupati itu ada komunikasi ya Pak ya antara. Iya, ada komunikasi. Karena awalnya sudah ada komunikasi kesepakatan dengan Bapak Bupati. Iya. Kalau nantinya akan menerima masa aksi. Iya. Ya. Pertanyaan berikut Pak, pertanyaan berikut terkait dengan berbagai polemik isu yang berkembang di media sosial bahwa sebenarnya itu tidak ada izin. Iya. Tidak ada izin. Bagaimana tanggapan Bapak soal itu? Tidak ada izin masa aksi itu hadir ke kantor Bupati. Iya. Bagi saya komunikasi kami dengan Bapak Bupati itu komunikasi resmi. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena Bapak Bupati adalah hadir jadi di kedudukannya karena itu pilihan rakyat. Iya. Itu pilihan rakyat. Jadi bagi kami sebagai tuan berhak untuk meminta untuk bertemu dengan Bapak Bupati. Ya, karena karir Bapak Bupati bukan karir sebuah karir yang tapi itu sebagai suatu kepercayaan masyarakat kepada Bapak Bupati untuk melihat Maluku Barat ini bisa berkembang dengan baik. Ya baik, untuk pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan terakhir, setelah Bapak dengan masa aksi hadir ke kantor Bupati dan Pak Bupati tidak memenuhi janjinya akan bertemu dengan masa aksi, tanggapan Bapak kepada Bupati Maluku Barat Daya yang tidak memenuhi janjinya seperti apa Pak? Kami selaku masyarakat kami sangat kecewa. Saya sendiri dengan masyarakat sangat kecewa karena pada saat itu kami meminta sebagai seorang anak yang ingin bertemu dengan orang tuanya. Kami sebagai masyarakat yang mempercayakan kedudukan buat Bapak Bupati sangat kecewa. Sangat kecewa, sangat kecewa dan sangat kecewa. Sangat kecewa. Pada hari itu ada pernyataan beberapa bapak yang dipercaya khusus oleh Bapak Bupati untuk bisa bertemu dengan kami. Nah, kalau kita ulur kembali, tarik kembali bahwa ini tidak seperti banyak orang tidak mengetahui bahwa kami hadir di sana, itu keliru. Karena ketika kami sampai, utusan-utusan yang sudah dipercayakan untuk ketemu dengan kami sudah ada. Sudah ada. Makanya siapa yang dipercayakan untuk ketemu dengan kami sudah ada di tempat. Dengan menyampaikan apa yang disampaikan Bapak Bupati, bahwa Bapak Bupati tidak bisa hadir dan wakil dan PLT Sekda karena ada sementara ketemu dengan Komnas HAM. Jadi saya dipercayakan khusus untuk ketemu dengan saudara-saudara yang dari Muat Timur. Artinya saya membuat kesimpulan bahwa ini komunikasi yang sudah diketahui secara langsung oleh Bapak Bupati, sehingga dipercayakanlah beberapa orang untuk bertemu dengan kami secara langsung di depan kantor Bupati. Ya, kami sebagai masyarakat sangat kecewa. Ya, kami datang ke rumah kami, rumah yang dimana kami mau berbagi, rumah dimana kami mau menyampaikan isi hati kami, rumah yang dimana kami mau kasih rintihan hati kami, rumah yang jadi tempat curhat kami. Ada banyak hal yang kami ingin sampaikan, tapi ya sudahlah, itu sudah terjadi. Terus saya mau klarifikasi satu bagian berkaitan dengan ada pernyataan media seakan-akan bahwa kasus pelemparan kantor Bupati itu sudah disetting. Saya minta maaf, itu tidak settingan. Karena waktu kami keluar dari Tenggoan jam 8 tiba sampai di kantor Bupati di lapangan Kalwedo sekitar jam 9, jam 10 kami menuju kantor Bupati. Kami masih berdialog sekitar 2 jam lebih untuk meminta Bapak Bupati secara langsung hadir untuk mendatangani tuntutan kami. Kalau seandainya sejak awal kami sudah merencanakan untuk pengerusakan terhadap kantor Bupati, maka ketika kami sampai pun pengerusakan itu sudah terjadi. Kami tidak perlu bernegosiasi dan berdialog dengan pemerintah daerah. Kami punya waktu yang cukup panjang sampai kerusakan itu terjadi. Ya, itu mungkin saja karena kecewanya masyarakat, karena waktu saya sampaikan buat masyarakat Bapak Bupati akan datang, rasa antusias masyarakat untuk bertemu dengan Bapak Bupati terlalu besar.
Yang kedua, masyarakat mau dengar secara langsung kasus yang sementara terjadi oleh Bapak Sekda. Ya, masyarakat mau dengar secara langsung. Jadi ketika mungkin saja waktu masyarakat datang dan ketidakpuasan itu ada, seperti masyarakat dibohongi, bisa banyak hal bisa terjadi. Kami sebagai Korlap sudah coba untuk menahan, untuk tidak terjadi kericuan dan kekacauan, bahkan pelemparan. Tapi yang terjadi ini 2 jam lebih kami bernegosiasi di depan kantor bupati dan kami tidak dapat respon apapun. Kami tidak dapat respon apapun. Bahkan ada satu pertanyaan yang sebenarnya kan mau bertanya buat Bapak Bupati berkaitan dengan pernyataan Bapak Sekda dalam apel pagi yang mengatakan bahwa saya ketua tim penganggaran daerah, tapi bagaimana mungkin ketika perencanaan anggaran saya tidak dilepaskan, padahal saya belum tersangka. Ya kami sebagai masyarakat yang bertanya, kenapa? Ini bagian dari keresahan keluarga, keresahan masyarakat. Ya kami mau sampaikan buat Bapak Bupati. Ya, baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya bahwa penjelasan terakhir Bapak itu Pak Bupati tidak memenuhi janji, maka ada reaksi massa dengan meluapkan emosinya terhadap gedung Bupati itu, gedung kantor Bupati. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Ya, jadi untuk semua masyarakat mengetahui cerita yang sebenarnya, bahwa sudah ada komunikasi mulai dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 itu komunikasinya sudah berjalan dengan baik. Dan bagi kami masyarakat yang memilih secara langsung Bapak Bupati untuk duduk di singgasana, kami punya hak kapanpun kami bertemu dengan Bapak Bupati. Kapanpun kami bertemu. Saya punya pernyataan di ruang rapat Bupati, saya cuma pernah berkata buat Bapak Bupati, Bapak, kami masyarakat paling sulit ketemu Bapak di kantor, bahkan di kediaman pun kami masyarakat sangat sulit ketemu dengan Bapak. Hari ini tanggal 7 kami rindu untuk bertemu secara Bapak, secara langsung dengan Bapak di depan kantor Bupati. Siap. Baik, terima kasih banyak Pak untuk keterangan langsung yang bisa memberikan sedikit pencerahan kepada masyarakat, kepada pengguna media sosial yang karena tergiur dengan opini-opini liar. Terima kasih banyak. Kalau itu Pak, Tuhan Yesus berkati. Kalau itu, Tuhan berkati.